Syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah yang dilakukan dengan acara kajian malam pada hari ini, hari Ahad 29 Oktober 2023. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita nantikan nanti di yaumil akhir. Para jamaah sekalian, hari ini 22 hari berlalu sejak tanggal 7 Oktober ketika Hamas melakukan serangan mendadak ke Israel. Kabar terakhir per hari ini dari Kementerian Kesehatan Palestina sudah korban wafat 8.000 orang. Nah, terkait itu masih ada juga di kalangan kaum muslimin kita yang masih beranggapan bahwa konflik yang terjadi di Palestina merupakan masalah lokal antara Hamas dengan tentara Israel. Alhamdulillah di malam hari ini telah hadir Ustaz Farid Nurman Hasan. Beliau adalah lulusan S1 Sastra Arab UI, lulusan S2 Universitas Islam Asyafi'iyah, pengurus PPH Riset Al-Islamiyah dan pembina pesantren Al-Quran Subulun Najah yang akan menyampaikan kajian fikih ukhuwah dengan tema spesifik kenapa kita membela Palestina. Semula dengan kajian ini memberikan kita gambaran utuh bagaimana kita sebagai kaum muslimin bersikap terhadap saudara-saudara kita yang ditindas di Palestina. Mari Bapak Ibu sekalian kita simak pemaparan dari beliau dan tanpa membuang waktu lagi kepada Ustaz Farid Nurman Hasan kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-siyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabihi. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu ayyakum. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali setelah beberapa bulan kita tidak ketemu. Biiznillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya pilih tentang Palestina karena memang sedang sedang aktual dan hendaknya seorang muslim memiliki hasasiyah, kepekaan atas apa yang terjadi di masanya, di lingkungannya, bahkan dalam konteks dunia Islam, di tubuh dunia Islam. Jamaah sekalian, a'azanallahu ayyakum. Sebagai muqaddimah, ingin saya sampaikan satu hal dahulu, yaitu konsep Islam tentang persaudaraan, tentang ukhuwah. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, maka ukhuwah ada 3 model. Di slide-nya belum ada. Ini tambahan nih. Ya. Ukhuwah ada 3 model. Suka atau tidak suka dengan pengistilahannya, secara substansi memang dalam Al-Quran itu ada. Yang pertama yaitu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia walaupun berbeda warna kulit, bangsa, suku dan agama.
kita diikat sebagai sama-sama Bani Adam, sama-sama anak cucunya Nabi Adam alaihi salam. Dari mana dalilnya? Dari mana dasarnya? Yaitu dari Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini yang dipanggil manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal muslimun, tapi manusia secara umum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yang dari laki-laki dan perempuan itu kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kalau di kita bermarga dan seterusnya, lita'arufu, untuk saling ta'aruf, untuk saling berkenalan. Sebelum kita lanjut, kita dapat beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama, gender di dalam Islam menurut ayat ini hanya diakui dua, zakarin wa untha, yaitu laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lain. Dari duanya lah Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bukan Allah ciptakan menjadi, mohon maaf, gay, lesbi, enggak. Itu bukan gender. Walaupun gerakan LGBT mencoba ingin menciptakan gender baru, bahkan mereka menginginkan agar gender itu bisa 6 atau 7, laki, perempuan, transgender, lesbi, gay, bisex, 6 dah. Apalagi kalau kita ke Thailand, lebih banyak lagi nanti di Thailand. Namun dalam Al-Quran pakemnya 2, tidak ada yang lain. Pelajaran selanjutnya dari ayat tadi adalah Allah menciptakan kita beragam bukan untuk lita'arudu, bukan untuk saling vis-a-vis atau berbenturan, tapi lita'arufu, untuk saling ta'aruf, berkenalan. Dan berkenalan ini pun bukan sekedar kenal nama, kenal wajah, kenal tempat tinggal, tapi lebih jauh dari itu hingga sampai kita kenal budaya masing-masing manusia, budaya masing-masing kelompok. Dari mana dasarnya? Dari hadis Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang kondangan, saat itu Aisyah memiliki anak asuh seorang wanita yang melaksanakan pernikahan. Nikah dengan pemuda Ansor, ini wanita juga orang Ansor. Di mana Ansor? Di Madinah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan orang Madinah. Rasulullah orang Muhajirin, Mekah. Ketika terjadi pesta pernikahan, Rasulullah melihat ini pernikahan rame tamu, tapi tidak ada hiburan, tidak ada al-lahwu, hiburan permainan tidak ada. Maka Aisyah pun ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, bukankah saudaramu ini, kawanmu ini adalah orang Ansor? Dan bukankah orang Ansor itu sangat suka dengan hiburan, suka dengan nyanyian? Ini di hadis Bukhari. Adapun di hadis Imam Abu Daud ada sedikit tambahan. Setelah Rasul bertanya kayak tadi, Rasul pun memberikan beberapa contoh bait syair atau bait nasyid. Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Ketika Rasul mengatakan, bukankah saudaramu ini orang Ansor, dan bukankah orang Ansor itu suka hiburan, itu tanda Rasulullah kenal dengan budaya, bukan budaya dirinya. Karena Rasul bukan orang Ansor, Rasul orang Muhajirin, Mekah. Ketika Rasul bilang, bukankah ini orang Ansor, dan bukankah orang Ansor suka al-lahwu, hiburan, nyanyian, permainan, ini menunjukkan Rasul kenal budaya orang lain, kota lain, bahkan bukan hanya kenal, tapi juga menghargainya. Oleh karena itu di dalam Islam yang namanya al-urf, urf itu tradisi atau budaya atau kebiasaan, itu tidak serta-merta diterima sebagaimana tidak serta-merta ditolak. Diapain dulu?
di screening dulu, dilihat cocok dipakai, kalau nggak cocok baru ditolak. Apa contohnya? Seperti budaya yang ditolak, tradisi yang ditolak ya. Contohnya al-azlam. Apa azlam? Mengundi nasib. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Ketika mereka ingin melaksanakan sesuatu, jadi atau tidak, misal bepergian, jadi atau tidak, mereka mempertimbangkannya bukan dengan sesuatu yang rasional, tapi lewat azlam ini. Bagaimana cara azlam? Panah dua, ada dua tangkai panah. Panah yang satu ada tulisan if'al, lakukanlah. Panah yang satu lagi ada tulisan la taf'al, jangan lakukan. Maka dua panah ini dimasukin ke kotak. Ketika mereka pengen pergi jadi atau enggak, ketika mereka mau ngawinin anak jadi nikah atau enggak, itu cara keputusannya tinggal ambil aja itu panah. Mana yang keambil? Kalau yang keambil adalah la taf'al, jangan lakukan, berarti enggak jadi melakukan, enggak jadi pergi. Kalau yang keambil if'al, lakukan, maka jadilah. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Dan kebiasaan ini langsung Allah yang hapus dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi Allah hapuskan dengan ayat ini. Azlam, mengundi nasib, itu merupakan perbuatan syaitan. Ini tradisi yang dihapus. Tapi ada juga tradisi di masa Arab jahiliyah yang oleh Rasulullah SAW tetap dipelihara dan dijaga. Apa misalnya? Kaum laki-laki di masa Arab jahiliyah, mereka terbiasa adu kuat gulet, terbiasa kuda, panah, dan hal ini ketika di masa Islam tidak dihapus. Justru oleh Rasulullah SAW juga distimulus, didorong supaya kita pun juga belajar kuda, belajar panah, dan juga bergulat. Ini yang saya maksud tadi. Tradisi di dalam Islam itu tidak serta-merta dihapus atau diterima, ditimbang-timbang dulu. Baik, lita'arufu. Nah, dari situlah yang namanya muncul istilah ukhuwah insaniyah itu. Implementasi ukhuwah insaniyah, contoh gampangnya gini aja. Misalnya ada seorang manusia, mohon maaf, secara warna kulit beda sama kita. Anggaplah dia negroid, rasnya negroid. Kalau kita apa nih? Kita mongoloid atau Melanesia? Melayu, Melanesia ya. Ya, agamanya beda. Anggaplah dia non muslim, dari mana begitu misalnya. Saat itu orang ini terancam nyawanya, sedang diterkam oleh hewan buas yang konon dipelihara oleh negara, dilindungi oleh negara. Seperti harimau putih misalnya. Dan itu kejadian di depan kita, peristiwanya. Apa yang kita lakukan? Menyelamatkan orangnya atau hewannya? Orangnya atau hewannya? Orangnya. Walaupun itu hewan dipelihara atau dilindungi oleh negara, ada undang-undangnya segala. Sementara ini manusia, dia bukan muslim, rasnya beda sama kita, tetap manusia lebih mahal harganya. Lebih utama untuk dijaga. Karena ada sisi persaudaraan sesama anak-anak Nabi Adam. Baik, ini jenis yang pertama. Yang kedua, lebih spesifik, yaitu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sekampung halaman. Ini tidak diingkari dalam Islam. Oleh karena itu dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah pulang dari manapun bepergian, menjelang sampai kota Madinah, dulu Madinah itu bukit-bukitnya masih ketara, beda sama sekarang. Sekarang kalingan banyak hotel. Ya. Itu menjelang sampai bukitnya Madinah, disebutkan dalam hadis Bukhari, ya harrakaha min hubbiha. Rasulullah akan mempercepat gerakan kudanya atau kendaraannya karena saking cintanya dia dengan kota Madinah. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan keterangan tentang hadis ini. Kata beliau, wa fi hadzal hadis dalalatun fi fadlil Madinah. Di hadis ini menjadi dalil adanya keutamaan atau tentang keutamaan kota Madinah. Jadi Rasul menjelang nyampe kota Madinah mempercepat kudanya karena cintanya dia, itu tanda keutamaan kota Madinah. Bahkan Umar bin Khattab pernah berdoa secara khusus tentang Madinah. Kata Umar, Allahumma ja'al mauti fi baladi rasulik.
Ya Allah, jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Maksudnya bukan Mekah, tapi Madinah. Yang disebut dengan negeri Rasulullah atau Madinatun Nabi, kotanya Nabi, bukannya Mekah, tapi Madinah. Maka jangan kaget kalau sebagian ulama ada yang mengatakan Madinah lebih afdol dibanding Mekah. Walaupun umumnya mengatakan Mekah lebih utama dibanding Madinah. Baik, lalu kemudian kata Ibnu Hajar di kalimat selanjutnya, bahwa kisah tadi itu menunjukkan masyru'iyatu hubbil watan wa hanin ilaih. Ini merupakan dalil cinta kampung halaman, waton, tanah air, itu masyru'. Apa masyru'? Disyariatkan. Wal hanin ilaih, dan rindu kepada kampung halaman, itu juga sesuatu yang disyariatkan. Maka jangan salahkan ketika lebaran orang Jawa pulang kampung. Jangan salahkan ketika lebaran orang Minang pulang kampung. Karena cinta kampung halaman itu sesuatu yang inherent, Allah install dalam diri seluruh manusia. Mau muslim, mau bukan, pasti punya perasaan itu. Apalagi jika di kampung masih ada orang tua, magnetnya masih ada, pasti pada kesono. Dunia kalau orang tua udah nggak ada, semua permukaan bumi sama udah. Kalau orang tua udah nggak ada. Yang paling membuat besar kita pengen pulang kampung masih orang tua di sono, gitu biasanya. Nah, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Asakir menjelang Fathu Mekah, Bapak Ibu, tadi kita udah bilang Rasul aslinya orang Mekah. Kalau Rasul Fathu Mekah sama nggak kayak orang pulang kampung? Kayak pulang kampung kan? Karena Rasul kembali ke kota tempat kelahirannya. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Menjelang sampai Mekah, dua sahabatnya Bilal dan Usail itu berpuisi keindahan kota Mekah di hadapan Rasul. Rasul dengerin, tektokan dah tuh puisi. Kalau di kita mah kayak orang berbalas pantun begitu. Ya, tapi nggak ada cakep, kagak ada dulu mah begitu. Ya, saat itu Usail dan Bilal menceritakan atau berpuisi tentang keindahan kota Mekah, tentang pasarnya, tentang orangnya, tentang Ka'bahnya, tentang pengairannya. Rasul dengerin. Apa yang terjadi? Menitikkan air mata. Rasulullah ingat dengan kota Mekah, tempat dia dilahirkan, tempat awal dia dakwah, tempat dia diusir, segala macam. Akhirnya beliau pun berkata kepada Usail, "Ya Usail, da'al quluba taqar." Wahai Usail, biarkan hati ini tetap betah di Madinah. Jangan sampai gara-gara dipuisiin Mekah mulu, Rasul jadi pengen bener-bener pulang ke Mekah dan gak balik-balik ke Madinah. Padahal Rasul udah terlanjur jatuh cinta kepada Madinah. Maka dia bilang, ya Usail, jangan sampai hati ini jadi gak betah ke Madinah. Dia pengen tetap di Madinah. Makanya Nabi setelah Fathu Mekah, itu kan gak terlalu lama. Fathu Mekah, kemudian di bulan Syawalnya terjadi perang Hunain. Gak lama setelah itu Rasul balik ke Madinah dan wafat di Madinah. Ya, ini Rasul sendiri cinta dengan kampung halamannya. Maka jangan kaget di belakang nama para sahabat Nabi itu dicantelin nama daerah atau marga atau suku. Dan itu terjadi di hadapan Rasul. Rasul tidak marah. Salman al-Farisi, Salman orang Persia, Rasul marah? Tidak. Emang itu tempat kampung halaman atau negerinya. Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ari Yaman Selatan, termasuk kabilah yang tenar di masa itu. Abu Ayyub al-Ansori, orang Ansor Madinah, Rasul tidak marah, dibolehkan. Kenapa? Karena memang itu sekedar untuk identifikasi, nggak lebih, nggak untuk chauvinisme, merasa diri kelompok lebih tinggi dibanding yang lain. Maka kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pengen di belakang namanya ada nama daerah atau sukunya, silakan. Al-Jawi, Udin, Adepoki, urusan pantas belakangan, coba aja dulu dah. Ya. Nah itu, makanya ukhuwah watoniyah itu nggak terlarang selama sekedar seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah menceritakan Nabi Hud, Nabi Soleh dengan kaumnya Ad dan Samud. Allah menyebut mereka sebagai saudara. Ya, wa ila Samuda akhahum salihah. Kepada kaum Samud Allah utus Nabi Soleh, akhahum artinya saudara mereka. Silakan Bapak Ibu renungkan kalimat itu. Nabi Soleh, kaum Samud durhaka kepada Nabi Soleh.
Kaum Tsamud durhaka kepada Allah. Kalau bahasa kita, kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Soleh. Tetapi Allah tetap manggil mereka dengan panggilan akhohum, saudara. Berarti saudara apa di situ? Bukan saudara seakidah, saudara sekampung halaman, senegrinya aja. Makanya kalau ada bola U22 PSSI lawan, anggaplah Arab Saudi deh, ya, entah Piala Asia atau apa. Arab Saudi pemainnya Islam semua 100%. Sementara Indonesia ada yang non Muslim barang 2 atau 3 pemain misalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dukung yang mana? Arab Saudi apa Indonesia? Tetap Indonesia. Kenapa? Karena ya emang itu kampung kita gitu. Dan ini nggak ada kaitan dengan akidah atau al-wala wal bara. Tiba-tiba ada orang dukung Indonesia, akidah Anda cacat. Lah kok ngapa begitu? Masa gara-gara bola doang akidah jadi cacat? Gitu. Ini ukhuwah atau ini aja, itu nggak sampai ke sana. Itu hal yang nggak diingkari dalam syariat. Yang penting tadi jangan sampai jauh finish gitu. Nah, jamaah sekalian, barulah ketiga, ukhuwah Islamiyah. Dan inilah yang tertinggi, terkuat, termulia. Nggak boleh dikalahkan oleh jenis yang lain, bahkan sama pun tidak, apalagi dikalahkan. Dan inilah menjadi alasan yang pertama kenapa kita membela Palestina. Dengan Palestina mungkin kita beda ras. Mereka apa? Arab tuh apa? Semit. Ya. Kemudian apa lagi? Secara nasab kita juga beda sama mereka. Bahasa, warna kulit juga mungkin beda begitu. Tapi karena faktor sama agama, maka ini yang pertama. Jadi secara global ada 5 alasan minimal ya. Mungkin ada lebih. Kita batasi 5 aja. Ada 5 alasan kenapa kita membela Palestina. 3 alasan pertama sebagai posisi kita sebagai seorang Muslim. 2 alasan selanjutnya posisi kita sebagai orang Indonesia. Artinya seandainya pun dia bukan orang Islam, tapi dia sekedar orang Indonesia aja, dia bukan Islam, tetap dia punya alasan untuk membela Palestina. Karena emang masalah Palestina ini bukan hanya milik umat Islam sebenarnya. Ini juga masalah kemanusiaan. Baik, tadi yang pertama sesama Muslim bersaudara, ukhuwah Islamiyah yang tertinggi tadi. Ayatnya jelas. Innamal mu'minuna ikhwah fa-aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara. Baik jemaah sekalian, waktu pembahasan beberapa pertemuan sebelumnya, seingat saya kita pernah ngebahas fungsi kata innama di sebuah kalimat. Kalau ada orang ngomong begini, fulanun qaimun, fulan lagi berdiri, maka berdirinya si fulan mungkin sambil garuk-garuk, mungkin sambil telingak-telinguk, mungkin sambil main HP, tapi emang dia lagi berdiri. Namun kalau dikasih kata innama di depannya, innama fulanun qaimun, itu artinya fulan hanya sedang berdiri, tidak ada aktivitas yang lain. Itu fungsi kata innama, membatasi. Maka ketika innamal mu'minuna ikhwah, artinya hanya yang punya iman yang bisa bersaudara. Hanya yang punya iman yang betul-betul bersaudara. Bahasa orang matematika, ekivalen antara kondisi iman dan bagaimana dia bersaudara, berbanding lurus. Kalau imannya lagi bagus, maka ekspresi persaudaraannya juga lagi bagus. Senyumnya, sapanya, kepeduliannya, jawab salamnya, say hello-nya di jalan. Iman lagi bagus, lagi friendly juga sama orang lain. Tapi kalau iman lagi ngedrop, lagi turun, jawab salam aja ogah, disalamin belaga kagak denger, muka nggak murah senyum, bawaannya sepet mulu sama tetangga. Tetangga buang ludah udah curigaan, tuh orang buang ludah mulu ke gua, lagi pelet apa ya? Padahal buang ludah mah mungkin dia panas dalam, pikirannya mah buruk aja. Jadi kalau iman lagi turun, kelihatan dari apa? Bagaimana dia berekspresi persaudaraan. Jadi bukan ilmu berbanding lurus dengan persaudaraan, belum tentu. Betapa banyak orang yang berilmu tapi bawaannya berantem mulu sama orang. Betapa banyak orang yang di depan nama dan belakang nama ada titel profesor, doktor, PhD dan seterusnya. Ya, walaupun dia hafal ayat, hafal hadis, tapi bertengkar mulu dengan ustadz yang lainnya, saling memboikot misalnya.
Dari situ Imam Al-Qurtubi menjelaskan, silakan Bapak Ibu lihat di situ tentang maksud ayat tadi, ai fid din wal hurmah la fin nasab. Maksud ayat ini orang mukmin bersaudara yaitu persaudaraan dalam agama, bukan persaudaraan dalam masalah nasab. Walihadza qil, oleh karena itu dikatakan ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kuat, asbatu, lebih kuat, lebih kokoh, lebih menghujam dibanding persaudaraan karena nasab. Contoh gampangnya, A dan B kakak beradik, saudara kandung, ibu bapaknya sama, digedein di rumah yang sama misalnya. Seandainya salah satu ada yang murtad, naudzubillah min dzalik, salah satu ada yang murtad, menurut teori ini ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab, maka persaudaraan mereka yang karena nasab itu bisa putus karena perbedaan agama. Lihat kalimat selanjutnya. Ya, kalimat selanjutnya. Fa inna ukhwatan nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Sesungguhnya persaudaraan karena nasab bisa terputus gara-gara perbedaan agama. Mana buktinya atau mana dalilnya? Kita lihat ketika perang Badar. Bapak Ibu sekalian, ingat perang Badar? Kaum muslimin saat itu berhadap-hadapan dengan Quraisy Mekah. Dan di antara kaum muslimin juga ada yang Quraisy Mekah, yaitu muhajirin, orang Mekah. Apa yang terjadi? Para sahabat ketika melihat barisan pasukan Quraisy Mekah, mereka melihat ada bapaknya sendiri di situ. Mereka melihat ada anak kandungnya sendiri di situ. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat barisan musuh, ada siapa? Menantunya sendiri di situ. Namanya Abu Al-As. Rasul punya anak gadis Zainab, nikah dengan Abu Al-As yang masih musyrik. Dan saat itu ayat tentang larangan perempuan muslimah nikah dengan non-muslim belum turun. Ayat tentang larangan itu baru turun beberapa tahun setelah perang Badar, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 10. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kembalikan istri-istri wanita-wanita muslimah ke suaminya yang kufar. Nah, ayat ini menjadi deklarasi haramnya pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Tapi saat peristiwa perang Badar tadi belum terlarang karena ayatnya belum turun. Begitu. Jadi Rasul melihat di barisan musuh, kalau bahasa kita, wah ada mantu gua di situ. Jadi mertua sama mantu akan bunuh-bunuhan di perang Badar. Terus terang jamaah sekalian, Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu mengalami kegundahan. Wajarlah, manusiawi juga kan. Waduh, itu ada bapak saya, gimana ini kan gitu. Maka turunlah ayat yang membuat mereka menjadi kokoh. Surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fattarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Apa artinya? Wahai Muhammad, tanyakan ke mereka, bilangin ke mereka, jika anakmu, bapakmu, keluargamu, istrimu, saudaramu, perniagaanmu, rumahmu, semuanya lebih kamu cintai dibanding Allah, Rasul, dan jihad. Jadi ada dua klaster, ayah, anak, istri, keluarga, dan bla 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 tadi semua. Klaster kedua, Allah, Rasul, dan jihad. Jika semua ini lebih kamu cintai dibanding yang ini, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah ketentuan dari Allah untuk kalian. Di sini nggak disebut ancamannya, Allah hanya bilang tunggulah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diancam sama orang dengan kalimat yang udah spesifik, biasanya kita akan lebih prepare. Tar lu gua sambit, mau disambit berarti kita udah pasang kuda-kuda, mau disambit kayak apa nih yang pantas supaya nggak kena. Ntar lu gua apa misalnya mau pukul, kita akan ngambil kuda-kuda juga, kira-kira apa nih yang kita lakukan. Tapi kalau orang ngancem, ntar lu liatin, bingung kita mau diapain nih. Fatarabbasu, tunggulah sampai Allah putuskan. Ya,
Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ketika turun ayat tersebut, para sahabat yang tadinya bingung, gundah menjadi tegar lagi. Ini merupakan ya konsekuensi dari kalimat dari teori fa inna ukhwatan nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Perbedaan nasab persaudaraan nasab terputus karena faktor beda agama. Dan yang terakhir, ukhwatud din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Persaudaraan karena agama kayak kita nih tidaklah terputus walaupun kita berbeda nasab. Betul beda nasab kita? Betul kan? Beda ayah, beda ibu, beda kakek, beda nenek dan seterusnya, tapi kita nggak terputus ketika kita adalah muslim. Maka jamaah sekalian, karena itulah walaupun jauh di sana Palestina, walaupun di Amerika, muslim di Amerika atau di Maroko atau di Maroke atau di Rawabangke juga ada muslim. Selama judulnya dia masih muslim, maka selama itu pula mereka tetap berhak mendapatkan hak-hak sebagai muslim dari kita. Misal Bapak Ibu lagi nge-zoom, lagi kajian online, pesertanya internasional, ada yang Indonesia, ada yang di benua mana, bahkan mungkin ada yang tinggalnya di Tel Aviv tapi dia muslim. Ceritanya ada di antara mereka ada yang bersin, ya di zoom bersin, kedengeran di sini, dan dia pun ngucapin alhamdulillah. Kita di Depok ngucapin yarhamukallah nggak? Ngucapin juga walaupun tempatnya ribuan kilometer. Kenapa? Karena terikat oleh hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satu dari 6 itu adalah idza atasa fahamidallah fasyammidhu. Jika saudaramu atos itu artinya bersin, bukan atos bahasa Jawa. Ya. Idza atasa ya fahamidallah. Kalau saudaramu bersin dan dia ngucapin hamidallah, bertahmid, alhamdulillah, fasyammidhu, maka tasmidlah untuk dia. Tasmid yarhamukallah. Baik jamaah sekalian, ini dari Quran, kita belum ngambil dari hadis. Kemudian dari hadis, silakan dilihat di halaman selanjutnya. Ini juga ada banyak ya. Kita ambil hadis yang ketiga aja. Dari sekian banyak, ya kita ringkas aja. Kita ambil hadis yang ketiga. Mafalul mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam masalah cinta, mawaddah itu cinta, ya, wa tarahumihim kasih sayang, wa ta'atufihim kaitan hati, ta'atuf itu kaitan hati, ya, empati, simpati, pedulinya. Kata Rasulullah, masalul jasad itu bagaikan satu jasad. Walaupun tadi beda RT, RW, tanah air, negara, karena persaudaraan Islam bukan dibatasi oleh garis teritori. Saya ulangi, ukhuwah Islamiyah bukan dibatasi oleh garis teritori, tapi dibatasi oleh kalimat tauhid. Siapapun yang mengucapkan kalimat syahadat, siapapun yang kitab sucinya sama kita, siapapun yang rukun iman, rukun Islam sama kita, siapapun yang arah kiblatnya sama kita, dan seterusnya, hal-hal yang usuluddin pokoknya sama kita, walaupun mungkin beda dalam beberapa masalah fikih, itu nggak ada masalah. Maka orang tersebut adalah kita adalah mereka. Seperti ini, jasad yang satu. Sehingga kata Rasulullah, idza ishtaka minhu udwun, jika istaka itu ngeluh, ada keluhan salah satu anggota badan, ngebet, sakit, meriang, nyeri, maka kata Rasulullah, ya tada'atu memanggil lahu sairul jasad, maka bagian tubuh yang lain memanggil. Apa maksudnya memanggil? Ikut sakit, ikut ngebet. Yang bolong gigi, yang puyeng pala, ya. Bahkan yang bolong gigi anak, yang puyeng bapaknya, nggak ada duitnya, kan puyeng juga bapaknya. Ya. Apalagi, ya, yang bisul di pantat kita, yang meriang kemana-mana, tidur susah, ini susah. Maka jamaah sekalian, ini penjelasan ini bagi saya ini kecerdasan Rasulullah SAW. Untuk menjelaskan sesuatu, Rasulullah nggak pakai kalimat panjang, cukup dengan bikin perumpamaan aja bahwa kalian itu bagaikan satu tubuh. Udah gitu. Kalau ini sakit, ini ngerasa. Ya, kita jalan kesandung jempol kaki kita. Nggak usah pakai disuruh, pasti mulut akan otomatis mengucapkan reaksi, entah istighfar, entah kaget, ada yang aduh, macam-macam. Pokoknya otomatis, nggak usah pakai disuruh. Tangan kiri gatel, pasti otomatis kanan akan garuk. Kan nggak pakai ditunggu. Garukin dong. Enggak kan? Otomatis. Maka tubuh umat Islam juga demikian.
Ini bukan hanya ngomongin Palestina sebenarnya, umat Islam manapun. Maka mohon maaf ketika ada yang bilang begini, ngapain sih mikirin Palestina? Kan di Indonesia juga lebih banyak urusan, kompleks banget urusan kita. Apalagi setelah keputusan MK kemarin, tambahan kompleks lagi urusan. Misalnya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, azanallahu yakum, saya yakin banget orang-orang yang perhatian sama Palestina pasti mereka perhatian juga tentang negaranya. Jangan ajarkan kepedulian kepada mereka karena mereka sudah sangat peduli dengan negaranya. Siapa sih yang paling duluan bantuin tsunami di Aceh? Umat Islam paling dulu, paling cepat. Siapa sih yang paling duluan bergerak ketika terjadi ada gempa atau tsunami di Palu? Masih ingat 2018? Umat Islam juga yang paling cepat bergerak. Dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, ya, umat Islam kok. Maka ketika ada orang yang ngomong ke umat Islam, ngapain mikirin ke sana? Lah, ini memperluas amal soleh aja. Sebagaimana kita peduli dengan yang ini, yang anak pun juga peduli, sama. Ya, baik. Ini alasan yang pertama.